Assalamualaikum. Hai anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ustazah Chandra. Kali ini kita hanya bisa belajar melalui video ini. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan meskipun lewat video, kalian belajarnya harus tetap semangat, oke? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Quran Hadis kelas 1. Selamat mengikuti. Kita awali dengan basmalah dulu ya, agar belajar kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita baca basmalah dulu bersama-sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong tentang basmalah, pelajaran kita kali ini ada kaitannya dengan bacaan basmalah. Hayo, siapa yang tahu bacaan basmalah itu terdapat dalam surat apa sih? Yap, benar sekali. Bacaan basmalah terdapat dalam surat Al-Fatihah. Mari sekarang kita mengenal Al-Fatihah lebih dekat lagi. Berikut ciri-ciri dari surat Al-Fatihah. Ciri yang pertama, surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka. Kira-kira kenapa ya surat Al-Fatihah disebut sebagai surat pembuka? Anak-anakku yang soleh dan solehah ini tahu nggak kenapa surat Al-Fatihah disebut sebagai surat pembuka? Iya, benar sekali. Surat Al-Fatihah disebut sebagai surat pembuka karena letaknya yang berada di halaman depan Al-Quran. Atau surat Al-Fatihah ini merupakan surat pertama yang ada di dalam Al-Quran. Ciri yang kedua, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Siapa yang belum hafal Al-Fatihah? Nanti kita baca bersama-sama ya. Yang ketiga, surat Al-Fatihah ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Golongan surat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah golongan Makkiyah. Golongan Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan Madaniyah. Golongan surat Madaniyah ini adalah golongan surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah termasuk golongan surat Makkiyah. Mari sekarang kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Nah, siapa tadi yang belum hafal surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu wajib kita hafalkan, karena
Setiap kita menjalankan ibadah sholat, kita wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Jumlah surat Al-Fatihah yang kita baca ketika sholat adalah sebanyak jumlah rakaat yang kita kerjakan. Misalnya saja kita sedang menjalankan sholat subuh, maka jumlah surat Al-Fatihah yang kita baca sebanyak 2 kali. Begitu juga ketika kita melaksanakan sholat maghrib. Karena jumlah rakaat sholat maghrib ada 3, jadi kita juga harus membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Pertanyaannya, bagaimana jika kita menjalankan sholat tetapi tidak membaca Al-Fatihah? Hayo, kira-kira bagaimana ya? Jawabannya adalah, jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, maka sholat yang kita kerjakan tidaklah sah. Artinya, sama juga kita tidak menjalankan sholat. Surat Al-Fatihah juga memiliki nama lain, yaitu Ummul Kitab. Artinya, surat Al-Fatihah sebagai induk dari kitabnya Al-Quran. Oh iya, ayat ke-1 dan ayat kedua surat Al-Fatihah ini sangatlah populer. Kalian tahu kan ayat ke-1 dari surat Al-Fatihah? Apa coba sebutan untuk ayat ke-1 surat Al-Fatihah? Iya, benar sekali. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah disebut sebagai bacaan basmalah yang selalu kita baca pada setiap kita memulai pekerjaan apapun itu. Selalu kita awali dengan bacaan basmalah. Ayat kedua pada surat Al-Fatihah disebut sebagai bacaan hamdalah. Nah, bacaan hamdalah ini biasa kita baca setelah kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu surat Al-Fatihah? Tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah menghafal surat Al-Fatihah dengan benar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ups, hampir lupa. Tekan tombol subscribe agar video ini dapat terus berkembang. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Like dan share juga ya, agar video ini dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih anak-anakku semua sudah menonton video pembelajaran ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.